Selamat sore pemirsa. Informasi petang kembali hadir ke hadapan Anda dengan informasi menarik dan terpercaya. Bersama saya di Berita TV IM. Inilah informasi selengkapnya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan dugaan penyelewengan dana operasional Lukas NMB senilai 1 miliar rupiah untuk biaya makan dan minum. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan dana operasional sebesar itu diterima Lukas setiap tahun sepanjang tahun 2019 sampai tahun 2022. Dari 1 triliun rupiah per tahun, sepertiganya digunakan untuk belanja makan dan minum. Ini dana operasional yang bersangkutan itu rata-rata tiap tahunan itu 1 triliunan. Dan sebagian besar setelah kita telisik itu dibelanjakan untuk biaya makan dan minum. Bayangkan kalau 1 triliun rupiah itu, sepertiga digunakan makan dan minum itu satu hari 1 miliar rupiah untuk belanja makan dan minum. Ujar Alex di gedung KPK, Jakarta, Senin, 26/6. Alex menjelaskan dugaan itu terungkap usai pihaknya KPK menemukan sejumlah kwitansi pembelian makan dan minum yang ternyata fiktif. Kami sudah cek di beberapa lokasi di tempat kwitansi itu diterbitkan, ternyata itu juga banyak yang fiktif. Jadi restorannya tidak mengakui bahwa kwitansi itu diterbitkan oleh rumah makan tersebut, jelas Alex. Selain itu, lembaga anti rasuah turut menemukan banyak laporan pertanggungjawaban terkait penggunaan dana operasional Lukas tanpa menyertakan bukti yang jelas. Termasuk juga kita lihat ini tentu proses SPJ atau pertanggungjawaban dana operasional itu yang sebenarnya tidak berjalan dengan baik. SPJ hanya disampaikan berupa pengeluaran-pengeluaran yang sering tidak disertai dengan bukti pengeluaran untuk apa, imbuh Alex. KPK telah menetapkan Lukas sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU). Perkara TPPU Lukas berhubungan dengan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, dan membayarkan. KPK menilai TPPU yang dilakukan Lukas patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi. Lukas dinilai bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya. Alex mengatakan kasus TPPU tersebut merupakan pengembangan dari penanganan tindak pidana korupsi lain yang telah menjerat Lukas sebelumnya. Terdapat 27 aset Lukas, mulai dari uang, tanah, mobil, hingga apartemen telah disita oleh KPK. KPK juga sudah menetapkan 3 tersangka dalam perkara TPPU tersebut, yakni Direktur PT TBP Rijatono Laka dan Kepala Dinas PUPR Pemprov Papua Gerius Wanyoman, Goy. Kasus ini bermula saat Lukas melaksanakan beberapa kegiatan pengadaan proyek infrastruktur di Dinas PUPR dengan memenangkan perusahaan tertentu, di antaranya milik Rijatono, untuk mengerjakan proyek multi-years. Gerius dan Lukas diduga membantu dan mengkondisikan Rijatono untuk memenangkan proyek-proyek pekerjaan dimaksud, yaitu dengan memberikan bocoran berupa harga perkiraan sendiri, HPS, KAK dan dokumen persyaratan teknis lelang lainnya sebelum diumumkan Dinas PU. Gerius dan Lukas diduga membantu dan mengkondisikan Rijatono untuk memenangkan proyek-proyek pekerjaan dimaksud, yaitu dengan memberikan bocoran berupa harga perkiraan sendiri, HPS, KAK dan dokumen persyaratan teknis lelang lainnya sebelum diumumkan Dinas PU. Demikianlah info yang telah kami kutip.